di mana 60 keluarga kuasai hampir 50% lahan bersertifikat di Republik Indonesia. Nusron mengatakan hal tersebut diketahui dengan melacak kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang mencatat penguasaan lahan-lahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Luar biasa, jika hari ini banyak masyarakat yang susah ya untuk memiliki tanah, apalagi kemudian untuk meningkatkan hak tanah atau mengalihkan hak waris tanah ya, karena berbagai macam prosedur yang harus dilaluinya, ya tidak usah berkecil hati, karena faktanya inilah yang terjadi di negeri ini, di mana 60 keluarga kuasai hampir 50% lahan bersertifikat di Republik Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa 48% dari 55,9 juta hektar lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh 60 keluarga saja. Bayangkan, ya, 60 keluarga itu nggak sampai 1.000 orang, ya, luar biasa. Ya katakanlah itu keluarga besar dari kakek, nenek, anak, cucu, cicit ya mungkin ya, sampai cicit berapa keturunan generasi, itu pun juga tidak sampai 1.000 orang ya kalau cuma 60 keluarga. Ya katakanlah satu keluarga besar ada 80 orang ya. Nah, kalaupun ada 100 orang ya mentok-mentoknya 6.000 orang lah ya. Itu menguasai ya lebih dari 25 juta ya, lebih dari 20 juta hektar lahan di Indonesia. Luar biasa. Nusron mengatakan hal tersebut diketahui dengan melacak kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang mencatat penguasaan lahan-lahan tersebut. Ya, kita tahu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan properti yang juga kita tahu siapa pemiliknya, yang juga punya banyak anak usaha yang pada intinya mereka adalah penguasa tanah, kadang melakukan perampasan tanah rakyat ya. 48% dari 55,9 juta hektar itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia, yang kalau dipetakan PT-nya bisa berupa macam-macam, tapi kalau dilacak siapa beneficial ownership-nya, itu hanya 60 keluarga, ujar Nusron Wahid di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Nusron tidak menyebutkan keluarga mana saja yang ia maksud, tetapi ia menilai temuan tersebut merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural. Sebab kepemilikan lahan yang berpusat di orang yang tertentu akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi. Inilah problem di Indonesia. Kenapa terjadi kemiskinan struktural? Kenapa? Karena ada kebijakan yang tidak berpihak. Ada tanah kutip, kalau kami boleh menyimpulkan ada kesalahan kebijakan pada masa lampau, kata Nusron. Nah ini saya anggap kebijakan yang salah secara struktural yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi secara struktural, imbuh dia. Oleh karena itu, Nusron berpandangan seseorang dapat menjadi orang miskin bukan karena memang tidak mampu, melainkan karena kebijakan. Politikus Partai Golkar itu menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar prinsip pemerataan dan keadilan ditegakkan. Nah, pemerintah dan mandatnya Bapak Presiden kepada kami adalah melakukan perubahan dengan menggunakan prinsip 3. Pertama adalah prinsip keadilan, kedua adalah prinsip pemerataan, dan yang ketiga adalah prinsip kesinambungan hidup, kata Nusron. Ya, jadi nggak heran ya kenapa kemudian banyak orang yang kemudian hidupnya miskin, karena bukan karena tidak mau bekerja ya, karena dalam hal kepemilikan lahan saja ya itu hanya terpusat pada beberapa orang tertentu ya. Kadang kita membayangkan ya ada lahan yang begitu luas ya, nggak usah jauh-jauh ya, di Pulau Jawa yang katanya 60% penduduk Indonesia itu berpusat ya di Pulau Jawa. Ya, kalau kita masih jalan-jalan di wilayah Jawa bagian selatan, itu tanah masih kosong, ya. Namun sudah ada pelangnya, ya. Tanah milik PT ini, tanah PT milik ini. Kadang tanah itu tidak diapa-apakan, ya. Ya begitu saja, dipagari. Kadang juga pagarnya ala kadarnya kalau sangat luas. Kadang pagar dari seng, kadang dari beton, ya tergantung luasnya. Kemudian ya sudah dibiarkan begitu saja. Tidak ditanam ya dengan tanaman yang produktif ya, entahlah apa ya, bisa juga tanaman-tanaman yang bisa berproduktif ya, entah itu palawija, entah itu mungkin tanaman buah-buahan, entah itu tanaman yang bisa dipanen secara berkala, misalkan serai ataupun pohon buah yang bisa menghasilkan
apa namanya, buah dan lain sebagainya, tapi dibiarkan begitu saja. Itulah yang kemudian ya tadi, ya orang mungkin ya tadi mereka itu petani ya, tapi mereka nggak punya lahan ya, untuk sewa ya nggak bisa, nggak punya uang ya, karena tanahnya dikuasai oleh beberapa keluarga saja. Inilah yang kemudian membuat kemiskinan struktural itu memang ada ya. Dan kalau kita lihat penguasaan tanah seperti ini juga akibat dari ya sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini ya, dimana kemudian siapa yang punya modal besar itu bisa menguasai apa saja. Yang kedua juga terkait pengurusan lahan ya, untuk kemudian peningkatan hak ataupun peralihan hak, yang kemudian biayanya atau prosesnya itu sangat lama dan membutuhkan effort yang sangat besar ya. Masyarakat yang hanya kemudian dia menguasai lahan, menggarap lahan, dan kemudian syarat-syarat kepemilikannya hanya KIRIK atau hanya SPPT ya, belum sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan, hak guna ya, SHGB mungkin, atau apa dan lain sebagainya lah ya. Intinya bukan cuma KIRIK ya, itu banyak sekali. Ya, apalagi ada aturan yang terbaru ya, nanti mulai tahun 2026 KIRIK C, KIRIK dan kepemilikan lahan yang bukan SHM itu dianggap tidak sah. Wah, ini semakin berbahaya lagi, akan semakin membuat perusahaan-perusahaan besar ya, yang punya modal besar untuk mengakuisisi tanah tersebut ya, lewat kepengurusan di BPN. Apalagi juga kalau misalnya ada aturan yang kemudian jika sebuah tanah ya itu kemudian 2 tahun tidak digarap, itu akan diambil oleh negara ya. Itu pengambilannya bagaimana? Memang dalam Islam ada aturannya bahwa dalam waktu 3 tahun jika sebidang tanah yaitu ditelantarkan, maka akan diambil oleh negara dan kemudian diberikan kepada orang yang mampu menggarapnya ya. Tapi Islam benar-benar adil ya, dia akan diberikan kepada seseorang yang mampu melakukan penggarapan atau menghidupkan tanah tersebut ya. Kalau di negara kapitalisme ya, diambil oleh negara dan diberikan kepada korporasi-korporasi yang punya modal besar yang siap menggarap tanah tersebut. Ya, ini yang menjadi masalah ya, kemudian terjadi penumpukan tanah itu di hanya beberapa perusahaan-perusahaan saja, yang pemiliknya ya paling cuma beberapa keluarga ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang ya, Pak Nusron, adalah hanya 60 keluarga saja. Ini kan luar biasa ya. Di saat yang sama ya, makanya akhirnya sering terjadi plesetan ya, Indonesia tanah airku ya, tanahku sewa, airku beli ya. Bagaimana mungkin ya masyarakat harus yang tinggal di perkotaan ya, akhirnya dengan lahan yang sangat sempit berdempet-dempetan sampai ke pinggir sungai, bukan saja ke pinggir sungai tapi sudah membuat rumah-rumah panggung ya. Ya wajar jika kemudian terjadi air aliran sungai tidak lancar dan lain sebagainya. Ada yang kemudian tinggal di kolong jembatan ya, karena memang sudah tidak punya lahan ya. Janji kemudian perumahan rakyat yang subsidi dan lain sebagainya kan tetap bayar juga ya. Ya bayar bagi yang punya penghasilan, yang nggak punya penghasilan bagaimana ya. Ini kan luar biasa. Artinya yang terjadi hari ini masalah terkait kemiskinan, terkait kemudian kesenjangan, itu karena sistem ya, sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, yang kemudian membuat masyarakat itu ya semakin terpuruk ya, semakin ada kesenjangan ekonomi yang luar biasa antara kaya dan miskin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.